Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Sabdini Putri Umar, merupakan mahasiswi Kampus Tistika Senani Hasanuddin Makassar. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas dosen yang pekan kemarin, yaitu dengan judul Asuhan Keperawatan Wilms Tumor. Nah, Anda penasaran? Ayo kita simak sama. Konsep medis. Definisi. Tumor Wilms atau nefroblastoma adalah suatu tumor pada ginjal yang biasanya dijumpai pada anak kecil. Penyebab dari Wilms tumor ini yaitu penyebabnya tidak diketahui sampai sekarang. Nah, tetapi diduga melibatkan faktor gen. Tumor Wilms itu berasal dari proliferansi patologik blastema. Akibat tidak adanya stimulasi yang normal dari ductus metanefron untuk menghasilkan tubuli dan glomeruli yang berdiferensiasi yang baik. Wilms tumor ini dianggap sebagai suatu neoplasma embrional yang tampaknya berkembang bila jaringan bistemal metanefrik gagal mencapai maturasi. Nah, untuk tanda dan gejala yang tersendiri itu yang berhubungan dengan tumor Wilms ini saat didiagnosa cukup bervariasi, adalah suatu massa abdomen atau massa panggul yang seringkali ditemukan oleh ibu dari anak yang asimptomatis. Terdapat suatu massa yang teraba pada kira-kira 85% pasiennya. Nah, nyeri abdomen terjadi pada pasien itu sekitar 40% dan cukup hebat pada kira-kira itu 10% pasien, sehingga memberi kesan suatu akut yang abdomen. Next, kita melangkah ke perjalanan penyakit atau patofisiologinya. Wilms tumor ini terjadi pada parenchyma renal. Tumor ini pada sayatan memperlihatkan warna yang putih, keabu-abuan, homogen, lunak, dan encephaloid atau menyerupai dengan jaringan otak. Tumor tersebut akan menyebar atau meluas hingga abdomen dikatakan sebagai suatu massa abdomen, akan teraba pada abdominal saat dilakukan palpasi. Untuk komplikasi tersendiri itu ada tiga. Yang pertama itu metastase, prognosis yang buruk, kemudian yang terakhir komplikasi dari pembedahan. Untuk pemeriksaan diagnosisnya itu kita bisa, yang pertama ada foto ginjal, ekografi, foto paru, kemudian yang terakhir itu pemeriksaan air kemih. Next, kita melangkah ke penata laksanaan. Terdapat tiga modalitas dasar untuk pengobatan Wilms tumor ini. Yang pertama, pembedahan, kedua, kemoterapi, ketiga, radioterapi. Nah, peranan pembedahan yang pertama terletak pada diagnosis dan penentuan stadium dengan pengangkatan tumor yang terlihat. Pembedahan juga bermanfaat untuk pemeriksaan yang kedua setelah kemoterapi yang tadi, atau radioterapi pada pasien dengan tumor madif yang tidak dapat diangkat saat diagnosis atau diagnosa, atau pada pasien dengan tumor yaitu bilateral. Nah, selanjutnya kita ke konsep keperawatan. Diagnosa keperawatannya itu yang pertama, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan tidak ada nafsu makan, mual, dan kembung. Yang kedua, resiko kurangnya volume cairan berhubungan dengan kurangnya intake cairan dan peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga, perubahan persepsi sensori berhubungan dengan penurunan kesadaran. Yang keempat, kurangnya perawatan diri berhubungan dengan istirahat total. Yang kelima, hipotermi berhubungan dengan proses infeksi. Yang keenam, nyeri berhubungan dengan efek fisiologis dari neoplasia. Dan yang terakhir yaitu resiko infeksi berhubungan dengan insisi pembedahan. Kita melangkah kepada kasus. Seorang anak laki-laki umur 4 tahun diantar oleh ibunya datang berobat dengan keluhan perut membesar, kencing berwarna merah, edema sekitar daerah mata, anoreksia, mual, dan muntah. Ibu klien mengatakan anaknya juga mengalami diare. Nah, riwayat kesehatannya itu keluhan utama mual muntah,
Riwayat kesehatan sekarang itu kencing berwarna merah, pembengkakan pada daerah perut, tidak ada nafsu makan, mual dan muntah. Next, riwayat kesehatan dahulu, kelainan aniridia. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, tidak ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit seperti yang diderita pasien. Next. Nah, dari kasus tersebut, kelompok kami mengangkat diagnosa 2. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan efek fisiologis dari neoplasia. Yang kedua, perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, kehilangan protein, dan penurunan intake. Nah, untuk diagnosa pertama, nyeri berhubungan dengan efek fisiologis dari neoplasia. Implementasinya, yang pertama, melakukan pengkajian nyeri skala komprehensi termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Yang kedua, tingkatkan istirahat. Yang ketiga, kolaborasikan dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan nyeri tidak berhasil. Nah, untuk diagnosa kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Implementasinya adalah mengkaji adanya alergi makanan, mengkolaborasi dengan ahli gizi dan nutrisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk meningkatkan protein dan vitamin C. Yang keempat, meyakinkan diet yang makan mengandung tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Nah, yang kelima, memberikan makanan yang terpilih atau sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi. Yang keenam, memonitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang kebutuhan nutrisi. Nah, untuk evaluasinya tersendiri itu dengan diagnosa yang pertama, subjek ibu klien mengatakan anaknya menangis ketika perutnya disentuh. Yang kedua itu objeknya klien tampak menangis. Asesmen masalah belum teratasi. Untuk planningnya itu lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa kedua, evaluasinya itu dengan subjek ibu klien mengatakan anaknya sudah mau makan sedikit tapi sering. Untuk objeknya, klien tampak masih lemas. Untuk asesmennya itu masalah teratasi sebagian, planning lanjutkan intervensi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk